أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده أما بعد فإن شاء الله kita akan melanjutkan kajian dari syarah At-Tibi terakhir sampai pada bab ra. Sekarang kita lanjutkan bab yang baru yaitu bab al-alif as-sakinah. Di sini An-Nazim memberikan judul Hukmul alifis sakinah. Walaupun sebetulnya ya, kalau yang namanya alif pasti sukun. Ini hukum alif sukun. Yang namanya alif itu pasti sukun. Sebetulnya tidak ada alif yang tidak sukun. Kenapa? Karena alif adalah huruf vokal panjang. Huruf vokal panjang. Begitu. Dan huruf vokal panjang ini selalu berada setelah huruf vokal. Makanya dalam keadaan sukun dan alif tidak pernah bisa menerima harokat. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat sebetulnya kalimat al-alifus sakinah ini agak ada pemborosan kata ya. Sebetulnya nggak perlu hukum alif aja sebetulnya. Beliau mengatakan dalam bait 146 وما عدا أحرف الاستعلاء ولام لله وحرف الراء فرققنه مطلقا إلا الألف فاحكم لها بما تلت كما وصف ففخمنها بعدما قد فخم وبعدما رقق فبعدما رقق فاعلما. Maka di sini An-Nazim menjelaskan hukum huruf istifal dulu, bahwa huruf-huruf istifal itu semuanya ditipiskan. Sebagaimana telah disampaikan yang kemarin. Illal alif ya, ditipiskan. Selain apa? Selain ra, lam dan alif. Begitu. Bagaimana hukum alif? Maka di sini An-Nazim mengatakan, adapun hukumnya huruf alif adalah fahkum laha bima talat, mengikuti huruf sebelumnya. Jadi tafkhim tarkiknya alif selalu mengikuti huruf sebelumnya. Fafakhimanha ba'dama qad fukhima, maka alif ditebalkan apabila sebelumnya tebal. Kemudian wa ba'dama ruqiqa raqiq fa'lam. Adapun setelah tipis maka ditipiskan. Ditipiskan apabila sebelumnya tipis. Ditipiskan apabila sebelumnya tipis. Seperti itu. Dan ini menurut mayoritas ulama hanya berlaku bagi alif. Maksudnya bagaimana? Tidak berlaku bagi huruf mad yang lain. Jadi ini hanya berlaku bagi alif menurut mayoritas ulama. Walaupun sudah disampaikan kalau tidak salah bahwa tafkhim tarkik yang terjadi pada alif ini apakah berlaku pada huruf mad yang lain? Maka ada beberapa pendapat. Pendapat pertama alif saja. Ini jumhur secara teori.
Pendapat kedua, alif dan waw yang tebal, ya tidak. Ikut tebal, ya tidak. Pendapat ketiga, alif dan ya, sedangkan waw yang tidak. Pendapat ketiga, alif, waw, dan ya. Tebal. Yang paling sedikit itu yang ketiga nih, yang alif dan ya. Karena secara praktek itu sulit. Kecuali mencampur ya dengan fathah, dan itu adalah kekeliruan. Adapun secara praktek, wallahu a'lam, yang lebih tampak itu ini sebenarnya yang kedua. Secara praktek ya, walaupun secara teori mengatakan alif saja, tapi prakteknya waw ikut tebal. Dan ini bisa dipahami kenapa ketika kita mengucapkan huruf waw atau huruf dhammah, maka lidah itu kan keadaannya pangkalnya naik, begitu kan? Maka mau tidak mau suara tebal itu akan terbentuk walaupun tidak setebal fathah. Adapun ketika mengucapkan fathah, lidah itu ada cekungan. Nah, inilah yang kemudian membuat tebal itu lebih kuat. Ada cekungannya, pangkalnya naik. Adapun saat kasrah, ya, maka ini tidak bisa. Kenapa? Karena lidah harus dinaikkan tengahnya dan pangkalnya tidak naik. Begitu. Maka menebalkan huruf saat kasrah ini tidak bisa dilakukan kecuali kalau mencampurnya dengan fathah. Seperti voim, soy. Nggak bisa kalau soy itu berat, susah ditebalkan. Dan itu tidak natural. Makanya secara teori dan praktek menebalkan kasroh itu berat. Nggak bisa menebalkan kasroh yang panjang, itu menebalkan mad iya. Azim, jadinya azim. Suaranya nggak kasroh, dia bercampur sama fathah. Azim. Karena yang namanya fathah karena yang namanya kasroh atau mad iya itu pasti otomatis tipis. Begitu. Adapun ketika dhammah, maka lidah pangkalnya naik, maka justru sulit ditipiskan secara sempurna. Sulit, walaupun bisa. Cuma normalnya itu lebih enaknya tebal. Al-kafirun. Justru kalau misalnya kafirun, run, domahnya jadi seperti tidak sempurna. Al-kafirun, run. Mestinya run, bukan mestinya. Biasanya run lebih mudah. Al-buruj. Begitu. Namun secara teori kebanyakan ulama menilai alif saja. Walaupun secara praktek menebalkan domah itu hampir sulit untuk dihindari. Menebalkan domah kalau sebelumnya tebal hampir sulit untuk dihindari. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Adapun alif sendiri, itu para ulama sepakat. Ikut tebal ketika sebelumnya tebal, ikut tipis ketika sebelumnya tipis. Contoh yang tipis, la ilaha. Contoh yang tebal, illallah. Maka di sini tipis, di sini tebal. La ilaha illallah. Alallah tebal. Khaliqu tebal. Halaqa tipis. Halaqa, haliqa, halaqa, khaliqa, khalaqa tebal. Waladdallin tebal. Waladdallin. Dan di sini karena sebelumnya dot yang ngikutin dot ketebalannya enggak jadi waladdallin as-solihin begitu. Ad-dall ya begitu. Sim mim begitu. Jadi yang namanya alif selalu mengikuti tebal tipis huruf sebelumnya. Dan ini mudah insyaallah. Ya, selesai bab alif. Nah, ada pendapat di sini disebutkan beberapa pendapat lain mengenai alif, maka An-Nazim mengatakan wa atlaqat tarqiqa fiha al-Ja'bari wa raddahu fi nashrihi Ibnul Jazari wa kana fi tamhidihi qad alzama tarqiqaha min ba'di lamin fukhima lakinnahu an dhaka ba'du raja'a wa qala inna hukmaha an tatba'a falam takun tusafu bit tafkhimi wala bitarqiqin ladat taqsimi. Nah, di sini beliau menjelaskan bahwa Al-Imam Ibnul Jazari pernah mengalami satu fase di mana beliau mengikuti pendapat yang katanya pendapat Al-Ja'bari. Jadi ada pendapat Al-Ja'bari atau ada pendapat
yang dinisbatkan kepada Al-Ja'bari. Ada pendapat yang dinisbatkan kepada Al-Ja'bari. Apa kata Imam Al-Ja'bari? Alif selalu tarqiq. Kemudian Imam Ibnul Jazari ini sempat mengikuti pendapat yang katanya selalu tarqiq. Di mana? Di kitab At-Tamhid. Di kitab At-Tamhid. Bahwa di kitab At-Tamhid yang namanya alif selalu tipis. Kenapa? Karena ada pendapat yang disandarkan. Disandarkan itu yang katanya dari Imam Al-Ja'bari. Begitu. Namun dalam kitab An-Nashr, Al-Imam Ibnu Jazari membantah pendapat tersebut dan mengatakan bahwa orang yang mengatakan di sini harus selalu tarqiq ini adalah salah paham. Salah paham maksud Al-Ja'bari. Jadi ada orang yang keliru memahami kalimat dalam kitabnya Al-Ja'bari. Begitu, sebagaimana dijelaskan Imam Ibnul Jazari dalam kitab An-Nashr. Jadi beliau sendiri sebelumnya bisa jadi belum sempat ngecek kitab aslinya Imam Al-Ja'bari. Tapi ketika beliau ngecek sendiri kitab aslinya Imam Al-Ja'bari, karena kitab At-Tamhid Ibnul Jazari ini ditulisnya ketika Imam Ibnul Jazari berusia 18 tahun ya. Masih muda, awal-awal beliau selesai Asyroh. Begitu. Baru kemudian di An-Nashr direvisi semua pendapat-pendapat yang kurang tepat di At-Tamhid. Kemudian Al-Imam Ibnu Jazari mengatakan bahwa maksud Al-Ja'bari di sini bukan artinya alif itu dibaca tipis selalu, bukan. Kata Imam Ibnu Jazari yang tepat dalam memahami perkataannya Al-Ja'bari bukan seperti itu. Tapi bagaimana? Tapi Al-Ja'bari sedang ngomongin kalau huruf alif berada setelah huruf yang tipis jangan ditebalkan. Bukan artinya jangan ditebalkan semuanya. Nah ini kekeliruannya. Kekeliruan sebagian orang memahami perkataan Imam Al-Ja'bari. Jadi sebagian orang mengatakan bahwa kata Imam Al-Ja'bari alif itu selalu dibaca tipis. Tuh lihat beliau bilang hati-hati jangan menebalkan alif. Kata Imam Ibnu Jazari enggak begitu cara memahaminya. Yang benar adalah bahwa kata Imam Al-Ja'bari hati-hati jangan menebalkan alif. Ya kalau huruf sebelumnya tipis. Adapun kalau huruf sebelumnya tebal maka tetap ditebalkan. Makanya di An-Nashr beliau mengatakan alif selalu mengikuti huruf sebelumnya pada tafkhim dan tarqiqnya. Terus kalau ada yang nanya, alif itu aslinya huruf tarqiq atau huruf tafkhim? Maka Al-Imam Jazari mengatakan tidak disifati dengan tafkhim, tidak disifati dengan tarqiq. Jadi alif itu tidak disebut huruf tarqiq, ya. Tidak disebut huruf tafkhim. Dia huruf apa? Maka huruf yang netral. Pokoknya alif ngikutin apa yang ada sebelumnya. Tidak disebut huruf tarqiq, tidak disebut huruf tafkhim. Nggak ada, alif itu nggak ada hukum asalnya. Hukum asalnya netral, nggak punya sifat tafkhim, punya sifat tarqiq. Begitu. Beda dengan huruf lam. Huruf lam aslinya apa? Huruf lam aslinya tarqiq. Jadi kalau kita bingung ini lam dibaca tipis apa tebal ya, maka tipiskan saja. Huruf ra sebaliknya, dia hukum aslinya adalah tafkhim menurut jumhur, menurut mayoritas ulama. Jadi kalau kita bingung, ro ini dibaca tebal atau tipis, maka tebalkan saja tidak apa-apa. Begitu. Jadi kalau kita bingung huruf ro dibaca tebal atau tipis, maka tebalkan saja. Begitu wallahu ta'ala a'lam. Al-Imam Jazari mengatakan wa amal alifu fas-sahihu annaha la tusafu bitarqiqi wala tafkhim. Maka alif yang sahih itu tidak disifati dengan tafkhim dan tarqiq asalnya. Bal bihasbi ma yataqaddamaha fa innaha tatba'uhu tarqiqan wa tafkhiman. Maka alif itu selalu mengikuti apa yang ada sebelumnya. Maka alif menjadi tafkhim kalau sebelumnya tafkhim dan menjadi tarqiq kalau sebelumnya tarqiq. Wa ma waqa'a fi kalami ba'di a'immatina min itlaqi tarqiqiha. Adapun sebagian ulama yang mengatakan bahwa alif itu tarqiq, fa innama yuriduna tahdzir. Itu adalah maksudnya peringatan mimma yaf'aluhu ba'dul ajami minal mubalaghah fil lafdhiha.
Karena ada sebagian orang yang kadang berlebihan dalam membaca alif ila ayusayyiruha kalwaw. Karena ada sebagian orang yang membaca alif itu seperti waw. Oh, makanya hati-hati ditipiskan. Au yuridna tanbi ala mahya raqiqafi. Atau maksudnya adalah peringatan bahwa alif yang dibaca tipis harus dibaca tipis. Wa amma nasu ba'dul mutaakhirina ala tarqiqiha ba'dal hurufil mukhaffaf fa huwa syai'un wahima fi. Adapun perkataan sebagian orang yang mengatakan bahwa alif selalu dibaca tarqiq walaupun setelah huruf tafkhim, maka ini adalah salah paham, kekeliruan dalam memahami. Walam yasbiqahu ilaihi ahad. Bahkan enggak pernah ada orang yang berpendapat seperti ini sebelumnya. Wa qad radda alaihi al-aimatul muhaqqiqin min mu'asiri. Para ulama telah banyak memberikan bantahan. Wallahu a'lam bissawab. Begitu. Khair. Ini adalah huruf alif. Ada yang tanyakan berkaitan dengan huruf alif? Dipersilahkan apabila ada yang ingin ditanya. Baik. Kalau tidak ada kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Berikutnya huruful qalqalah. Huruf qalqalah. Nah, ini ada bahasan tersendiri karena memang sifat qalqalah itu sifat yang sangat tampak ya. Sama seperti tafkhim dan tarqiq. Jadi sifat yang lain jarang atau apa, sebagian ulama kadang tidak membahas sifat yang lain kecuali tafkhim tarqiq dan qalqalah. Seperti misalnya dalam kitab Hidayatus Sibyan. Kenapa? Karena sifat tafkhim tarqiq dan qalqalah itu sangat tampak dibandingkan sifat-sifat yang lain. Begitu. Baik. Beliau An-Nazim mengatakan wa khamsatun tusma hurufal qalqalah likauniha in sakanat muqalqalah. Nah, di sini beliau mengatakan ada 5 huruf yang disebut huruf qalqalah. Kenapa? Karena ketika sukun memantul. Maka di sini beliau seakan-akan mengatakan bahwa qalqalah ini sifat aridhah, hanya terjadi saat sukun saja. Yajma'uha qutbu jadin fawafi biha wa baligh ma sukunil waqafi. Maka kemudian huruf-hurufnya terkumpul pada lafal qutbu jad. Qutbu jad. Wa baligh ma sukunil waqfi, dan kuatkanlah ketika dia waqaf. Jadi beliau pun hanya menyebutkan 2 keadaan saja, sukun dan waqaf. Berarti sukun di sini wasal dan waqaf. Berarti ada 2 keadaan qalqalah. Yang pertama ketika sukun, yang kedua ketika waqaf. Hurufnya qutbu jad. Apa itu qalqalah? Apa itu qalqalah? Berasal dari qalqalah yuqalqilu. Yuqalqilu. Apa artinya? Artinya bergetar sebetulnya. Secara bahasa artinya bergetar. Guncang artinya. Makanya kalau ada orang galau, itu disebutnya qalaq. Qalaq itu galau, berasal dari kata qalqalah. Hatinya guncang. Begitu. Qalaq. La taqlaq, jangan galau. La tahzan, jangan sedih. La taqlaq, jangan galau. Baik. Qalqalah itu lahir dari apa? Lahir dari sifat syiddah dan jahr. Ketika kita mengucapkan huruf syiddah yang sukun terutama, atau konsonan syiddah lebih tepatnya, maka mau tidak mau kita pasti akan menghentikan makhraj. Kenapa? Karena yang namanya huruf-huruf syiddah makhrajnya terkunci. Contohnya ba, ab, atau dal, ad, atau qaf, aq, atau to, at, atau jim, aj. Maka 5 huruf ini ketika sukun makhrajnya terkunci. Oleh karena itu, terasa berat diucapkan ketika sukun. Ab, aj, ad, aq, alt, berat diucapkan. Maka orang-orang Arab
punya cara untuk meringankan pengucapan huruf-huruf syiddah. Bagaimana caranya? Huruf syiddah itu kan ada 8. Huruf syiddah itu ada 8, ajid, qatin, bakat. Maka ketika kita menemukan huruf-huruf syadidah, yang 8, kita akan menemukan bahwa orang-orang Arab merasa mengucapkan huruf syiddah itu berat. Makanya mereka butuh solusi. Yang pertama, huruf-huruf qalqalah adalah dipantulkan. Qalqalah. Ini qutbu jadd. Yang kedua, kaf dan ta dihamskan. Dan hamzah diubah. Taghyir istilah. Entah itu ibdal, entah itu tashil, entah itu hadaf. Pokoknya diubah. Hamzah itu diubah. Taghyir ini hamzah saja. Hamzah ini kaf dan ta. Kenapa? Karena berat. Huruf syiddah itu berat. Hamzah itu berat. Ba berat. Ba. Makanya kadang diubah jadi mad misalnya. Ba. Atau jadi tashil dan lain sebagainya. Hams. Ak. Berat. Misalnya rok kabak. Berat. Yang enak langsung dilepas. Rok kabak. Nah. Bedanya qalqalah sama hams di mana? Maka perbedaan antara huruf-huruf qalqalah dengan hams. Walaupun sama-sama setelah tersentuh makhrajnya mereka terlepas. Bedanya huruf-huruf qalqalah ini menghasilkan suara baru. Huruf-huruf qalqalah menghasilkan suara baru. Sedangkan huruf-huruf hams hanya memercikkan napas. Itu perbedaannya. Jadi perbedaan antara qalqalah dengan hams, huruf-huruf qalqalah ketika dia tersentuh makhraj kemudian terlepas menimbulkan suara baru. Contoh, ab, ato, aj, ad. Sedangkan hams tidak sampai menimbulkan suara baru. Kenapa? Karena hanya napas saja terpercik. Ak, at, ak, at, ak, at. Kenapa bisa seperti itu? Karena hams ketika terlepas tidak menggetarkan pita suara. Karena huruf-huruf hams ketika terlepas dari makhrajnya tidak menggetarkan pita suara sehingga alirannya hanya aliran napas saja. Suaranya tidak muncul. Pita suara tidak bergetar. Gak ada getaran di sini. Hanya napas saja yang terpercik. Sedangkan saat kita mengucapkan qalqalah maka pita suara bergetar. Ab, ad, aj, ab, ato. Begitu. Kalau dia dibiarkan maka berat. Contohnya minal masjid, berat masjid. Maka yang ringan dilepas, masjid. Al-qalaq. Kalau al-qalaq berat, al-qalaq. Muhit berat, muhit lebih ringan. Begitu, ya. Seperti itu. Baik, pertanyaan berikutnya. Kalau hams, jahar, syiddah itu semuanya adalah sifat lazimah, lalu bagaimana kemudian dengan qalqalah? Apakah dia sifat lazimah atau sifat aridhah yang terjadi ketika sukun saja? Oh, sebelum ke sana. Sebelum ke sana, kalau misalnya qalqalah, kalau misalnya syiddah dan jahar itu menghasilkan qalqalah, kenapa kemudian hamzah tidak menghasilkan qalqalah? Maka di sini para ulama mengatakan karena qalqalah itu terjadi disebabkan tekanan yang kuat pada makhraj, sedangkan itu tidak terjadi pada hamzah. Kenapa? Karena hamzah hanya menutup pita suara saja. Yang pertama. Yang kedua, kenapa orang-orang Arab tidak mengubah hamzah menjadi qalqalah? Karena itu akan lebih memperberat pengucapan. Sedangkan qalqalah itu karena ingin meringankan pengucapan. Kalau misalnya kita mengubah hamzah menjadi qalqalah itu memperberat. Apalagi dari sisi suara ketika hamzah diqalqalahkan itu malah seperti orang yang cegukan atau orang yang muntah sehingga suaranya tidak enak didengar. Begitu. Wallahu taala a'lam. Baik. Seperti itu. Kemudian, apa qalqalah sifat lazimah atau sifat aridhah?
Maka di sini para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan bahwa qalqalah adalah sifat lazimah. Misalnya perkataan dari Syekh Al-Marsafi kalau tidak salah ya. Jadi qalqalah itu makanya menurut mereka terbagi menjadi 4. Yang pertama ketika berharokat. Qalqalah itu ketika berharokat. Yang kedua ketika sukun wasal. Yang ketiga ketika sukun waqaf. Yang keempat ketika waqaf bertasydid. Ketika waqaf bertasydid. Kenapa kemudian ada yang berharokat? Karena menurut mereka qalqalah itu adalah keadaan konsonan hurufnya. Maka yang namanya konsonan itu pasti ada qalqalahnya. Terus bagaimana cara mengucapkannya? Ya seperti ketika mengucapkan berharokat biasa. Ba, bi, bu, ko, qi, ku. Maka di sana di dalam pengucapan harokat itu sudah include dengan qalqalahnya. Ini menurut pendapat yang menyatakan adanya hal ini. Misalnya adalah penulis dari Ghayatul Murid fi Ilmi Tajwid dan juga Syekh Al-Marsafi dalam kitab Hidayatul Qari ila Tajwid Kalamil Bari. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Dan di sini sebetulnya wallahu alam kalau saya pribadi cenderung kepada pendapat ini bahwa harokat itu ada. Cuma memang tidak tampak. Dia adalah keadaan paling kecil, keadaan paling lemah. Begitu. Wa mimman dhahaba ila hadzal qaul Syekh Al-Husari, ya. Ternyata Syekh Al-Husari juga sama berpendapat enggak? Ini pendapat kedua. Pendapat kedua adalah tidak ada yang berharokat. Ya, pendapat kedua tidak ada yang berharokat. Jadi hanya sukun wasal, waqaf dan waqaf bertasydid. Ini kebanyakan ulama kayaknya ya. Ini pendapatnya siapa? Pendapatnya kalau di sini disebutkan Syekh Al-Husari, Abul Wafa dalam kitab Qaulus Sadid, kemudian Taisirur Rahman, kemudian Rawdatun Nadiyah dan lain sebagainya. Ada pendapat yang ketiga, menghilangkan juga yang keempat. Jadi pendapat ketiga cuma 2, sukun wasal, sukun waqaf. Nah ini seperti yang disebutkan oleh Imam At-Tibi dan juga yang tampak dari perkataannya Ibnul Jazari. Karena Ibnul Jazari mengatakan wa bayyinan muqalqalan insakana wa iyakun fil waqafi kana abyana. Walaupun masih multi tafsir nih. Perkataannya Ibnu Jazari itu masih multitafsir sebetulnya. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ini berkaitan dengan tingkatan qalqalah. Lalu apakah kemudian yang secara teori membagi wakaf dengan wakaf bertasydid ini ada perbedaan? Nah ini pun secara praktek sebetulnya hampir tidak tampak ya perbedaannya. Karena perbedaannya sebelum qalqalahnya bukan ketika qalqalahnya. Kebanyakan ulama mengamalkan seperti itu. Misal, dzalikal yaumul haqq. Ya pas qa-nya itu hampir sama dengan falaq. Bedanya apa? Bedanya kan ada tekanan sebelumnya. Dzalikal yaumul haqq. Haqq. Ya sehingga lebih kuat sedikit walaupun tidak terlalu tampak. Falaq. Haqq. Falaq. Haqq. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ya karena ada tekanan eb. Tapi kalau misalnya tidak ada tekanan kasab ya, lebih kurang sedikit. Adapun ketika wasal maka jelas dia lebih ringan lagi, beda dengan ketika waqaf. Lam yalid wa lam yulad. Perhatikan perbedaannya. Lam yalid wa lam yalid wa lam yalid wa lam yulad. Yulad. Lam yalid wa yulad. Lam yalid wa yulad. Begitu. Ini perbedaannya. Sedikit memang perbedaannya. Dan yang penting untuk dipahami adalah nomor 2 ini sukun wasal ya. Bukan di tengah atau di akhir ayat. Sebagian orang mengira kalau di akhir ayat akbar. Katanya begitu. Kalau di tengah ayat sugro atau kubro. Gitu. Atau misalnya di tengah ayat sugro, di akhir ayat kubro. Ini tidak tepat. Bukan akhir ayat tengah ayatnya tapi wasal atau wakaf. Maka kalau misalnya kita baca lam yalid diwakafkan ya dia jadi di sini berarti nomor 3. Lam yalid. Tapi kalau kita wasal lam yalid wa lam yulad maka dia jadi yang kedua. Begitu.
Bukan wasal dan waqafnya. Allahu a'lam bissawab. Berikutnya suara qalqalah. Bagaimana suara qalqalah? Maka di sini pun para ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama adalah bahwa qalqalah selalu mendekat ke suara fathah. Pendapat pertama, qalqalah selalu mendekat ke arah fathah. Mirip fathah, mau itu fathahnya imalah atau fathahnya tebal. Ab, aqa, begitu. Dan ini pendapat kebanyakan ulama. Di antaranya siapa? Di antaranya adalah Asy-Syaikh As-Samanudi ya kalau tidak khilaf. Kemudian juga Syekh Jamal Qirash dalam kitab Zadal Muqri'in, kemudian Syekh Abdul Aziz Az-Zayyat, kemudian Syekh Ibrahim Al-Akhdar, kemudian Syekh Muhammad Abdul Rawash. Ini adalah yang pertama. Jadi selalu mendekat ke fathah. Seperti itu. Pendapat yang kedua adalah mengikuti huruf sebelumnya. Mengikuti harokat sebelumnya. Harokat sebelumnya. Pendapat siapa ini? Di antaranya sudah disebutkan annaha tabi'atan lima qablaha. Fa in kana ma qablaha maftuhan aqrab. Kalau misalnya sebelumnya fathah seperti kata aqrab ya mirip fathah. Tapi kalau sebelumnya kasrah seperti sidqin maka mirip kasrah sidqin begitu. Nutufah, nutufah. Nah, begitu ya. Maka misalnya ini pendapatnya Syekh As-Samanudi dalam kitab La'aliul Bayan kalau tidak khilaf ya. Begitu. Qalqalatun qutbu jadin wa qurribat lil fathi wal arjahu ma qablu tafat. Jadi yang namanya qalqalah itu sebelum mengikuti huruf sebelumnya. Kemudian juga pendapatnya kalau tidak salah juga pendapat yang kedua itu Syekh Al-Marsofi ya. Syekh Al-Marsofi ini pendapat yang kedua. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Oh, iya betul. Pendapat yang kedua. Kemudian pendapat yang ketiga, ini mengikuti harokat setelahnya. Cuma ini pendapat yang dhaif lah, banyak yang enggak setuju. Harokat setelahnya. Jadi kalau misalnya kita mengucapkan kata yubdi mirip dengan kasrah, begitu. Pendapat yang keempat, ini pendapatnya Syekh Mansuwaid, bahwa qalqalah tidak mirip harokat apapun. Secara teori, guru-guru kami kebanyakan yang keempat. Walaupun secara praktek mirip yang pertama. Karena yang antara yang pertama dan yang keempat ini secara teori beda, tapi secara praktek mirip. Tidak sama. Terutama ketika yang tebal, qalqalah yang tebal. Falaqa. Ini kan mirip apa? Mirip fathah juga. Tapi kalau kata yang keempat itu bukan mirip fathah, itu memang sukunnya sukun tebal. Nah yang beda itu yang tipis, ab atau ab, begitu. Menurut pendapat yang keempat, ab. Pendapat yang pertama, ab, begitu. Wallahu a'lam bissawab. Nah ini pendapat yang terakhir, yang keempat ini adalah pendapatnya Syekh Aiman Suwaid. Juga pendapatnya Syekh Sofwat Salim, ya, dalam kitab Fathur Rabbil Bariyah. Kemudian juga Syekh Hussamuddin Al-Kailani dalam kitab Al-Bayan. Kemudian juga kitabnya Syekh Muhammad Nabhan. Ya. Kemudian juga siapa lagi? Ya itulah kebanyakan ulama, begitu. Kebanyakan ulama kalau kebanyakan ulama yang pertama secara teori. Kalau secara teori kebanyakan ulama yang pertama. Cuma kayaknya secara praktek sekarang ya wallahu a'lam ya. Kalau zaman sekarang sepertinya banyak yang ngikutin Syekh Mansuwaid. Dan ini memang pengaruh Syekh Mansuwaid itu besar dalam penggalian ilmu tajwid. Sehingga banyak orang yang mengikuti pendapat beliau karena dianggap lebih rajih. Penelitian walaupun nggak semua. Namun cukup banyak orang, apalagi di Indonesia, kalau udah dengar Syekh Mansuwaid kayaknya harus ikut Syekh Mansuwaid. Kalau nggak ikut Syekh Mansuwaid ini seolah-olah salah. Ini keliru juga. Tidak setiap pendapat beliau itu otomatis pendapat mayoritas ulama, tidak. Dalam masalah qalqalah juga. Walaupun saya secara teori, iya, dalam poin ini saya sepakat dengan pendapatnya Syekh Mansuwaid ya. Jadi tidak mirip fathah sempurna, tapi dilihat dari sisi tarkik dan tafkhimnya. Jadi kalau huruf tarkik dia tarkik, kalau huruf tafkhim dia tafkhim. Misalnya huruf tarkik
lam yalid wa lam yulad. Jadi tidak dimiripkan dengan fathah. Lam yalid wa lam yulad. Ad, tapi ad. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Adapun yang tebal sama, antara nomor 1 dan nomor 4 sama. Falaq. Bedanya persepsinya. Persepsi madhab pertama, falaq, itu adalah suara fathah atau mirip fathah. Sedangkan persepsi madhab yang keempat, falaq, itu bukan suara fathah tapi suara sukun tafkhim. Suara sukun yang tebal. Wallahu a'lam bissawab. Ini berkaitan dengan suara huruf qalqalah. Ada yang tanyakan sampai di sini, dipersilakan. Baik, tidak ada, kita lanjutkan. Kemudian beberapa perhatian yang mesti kita perhatikan, beberapa peringatan yang mesti kita perhatikan ketika mengucapkan qalqalah. Yang pertama, jangan membaca qalqalah terhentak-hentak. Jangan terhentak. Misal, lam yalid wa lam yulad. Qul a'udzu birabbil falaq. Bahkan menambah hamzah itu lebih parah. Tidak ya, tidak boleh seperti itu. Jangan terhentak-hentak. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Atau misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi ringan saja qalqalah itu, nggak usah kuat-kuat. Nggak usah kuat-kuat. Bahkan kalaupun dia akbar, nggak usah kuat-kuat, sebenarnya biasa saja. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ada tekanan betul, tab. Tapi nggak usah tab, nggak usah begitu. Jangan terhentak. Tak. Yang kedua, maka ikuti riwayat ketika talaqi. Saat talaqi. Jadi ikuti saja pendapat guru saat talaqi. Jangan sampai gurunya pengen suaranya begini, kita suaranya begitu. Gurunya pengen suara begitu, kita suaranya begini. Itu kurang beradab. Kalau misalnya kita ingin berdiskusi dengan guru, maka dipersilahkan di luar jadwal talaqi. Di luar waktu talaqi. Begitu. Yang ketiga, jangan dipanjangkan. Contoh, Qul a'udzu birabbil falaq. Jadi setelah harokat. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Itu tidak boleh. Para ulama sepakat ya, tidak boleh. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Ya, yang keempat, tidak perlu atau apa suaranya itu volumenya ya. Volumenya itu setara. Maksudnya setara itu sama dengan harokat yang lain, enggak dinaber. Ada sebagian orang pakai naber. Dzalikal yaumul haqqa. Itu pakai naber. Enggak ada naber. Normal saja. Dzalikal yaumul haqqa. Haqqa. Enggak perlu haqqa. Enggak dihentak tapi ditinggikan suaranya. Haqqa. Itu enggak, Bas? Itu tidak seperti itu. Santai saja suara. Demikian. Wallahu a'lam bissawab. Ini adalah bagaimana mengucapkan huruf-huruf qalqalah. Adapun ketika idgham, maka tidak boleh diqalqalahkan di tengah. Maksudnya, lakinnama udghima la yuqalqala likaunihi fima yalihi dakhala. Maka misalnya saat kita membaca qad dakhalu,
qad dakhalu. Maka di sini tidak perlu diidghamkan. Tidak perlu diqalqalahkan. Jangan dibaca qad dakhalu tapi langsung qad dakhalu. Qad jaa. Kenapa? Karena sudah terjadi idgham. Qad jaa izhar ya. Kalau dalam qiraat yang lain. Dalam qiraat yang lain qad jaa. Qad jaa. Abadtum. Kalau dalam riwayat kita abadtum lebih cocok. Abadtum. Maka dalam riwayat kita ini tidak dibaca sukun. Ini dibaca langsung masuk ke dalam ta. Abadtum. Dalnya tidak ada. Abadtum. Kecuali kalau kita wakaf seperti misalnya tadi contohnya al-haqqa. Maka di sini dikolkolahkannya adalah qaf yang kedua, kan ini ada dua qaf. Nah, qaf yang pertama sudah tidak ada kolkolah, yang kedua saja kolkolah. Dzalikal yaumul haqqa. Haqqa. Atau misalnya al-hajj. Maka di sini yang dikolkolahkan adalah jim yang kedua. Al-hajj. 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 Jadi bukan jim yang pertama al-hajj, bukan. Kecuali kalau dua huruf yang berbeda dan izhar seperti ni'mal abd. Ni'mal abd. Maka di sini jelas diqalqalahkan ba dan dalnya ni'mal abd. Ni'mal abd. Bukan abd atau abd. Enggak, abd. Al-abd. Al-abd. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Atau misalnya kalau kita takbiran walillahil hamd. Walillahil hamd. Maka di sini baca walillahil hamd. Jangan dibaca ilham. Banyak baca ilham. Walillah ilham atau walillahil hamd. Walillahil hamd. Alhamd. Alhamd. Walillahil hamd. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Begitu. Khair. Ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan huruf qalqalah? Dipersilahkan. Kalau ada yang tanyakan. Kalau tidak ada kita, oh ini panjang pembahasannya berikutnya. Baik, bagian berikutnya ini persoalan mithlain mutajanisain ya. Ya mithlain mutajanisain mutaqaribain dan ini agak panjang sebetulnya. Namun kalau begitu saya kasih pengantar saja dulu hari ini. Kapan huruf disebut mithlain, kapan disebut huruf mutajanisain, kapan disebut huruf mutaqaribain. Baik. Ketika ada dua huruf bertemu, maka kalau kita melihat makhrajnya ada yang disebut dengan mutamathilain. Atau mutamathilan. Ada yang disebut dengan mutajanisan. Ada yang disebut mutajanisan. Ada yang disebut dengan mutaqariban. Mutaqariban. Yang keempat, ada yang disebut dengan mutabaidan. Ba'idan. Dilihat dari harokatnya, kemarin juga kita bahas, bahwa dua huruf yang bertemu itu bisa disebut shaghir. Sudah kita bahas ya, sukun ketemu harokat. Yang kedua, kabir, harokat ketemu harokat. Yang ketiga, mutlaq. Apa itu mutlaq? Harokat ketemu sukun. Maka sebetulnya pertemuan huruf hijaiyah itu ada 12. 13 dengan iltiqo sakinain. Di mana 12, maka mutamathilan itu sebetulnya ada yang shaghir, ada yang kabir, ada yang mutlaq. Demikian pula mutajanisan, demikian pula mutaqariban, demikian pula mutabaidan. Ada yang shaghir, ada yang kabir, ada yang mutlaq. Baik. Mutamathilan itu apa? Mutamathilan itu artinya adalah dua huruf yang sama.
Hamzah dengan hamzah. Ba dengan ba. Ta dengan ta. Tha dengan tha. Jim dengan jim. Ha dengan ha. Seterusnya sampai ya dengan ya. Itu disebutnya mutamathilan. Dan yang dinilai suara, bukan tulisan pada mushaf. Kalaupun tulisan pada mushafnya beda, tulisan bentuknya apa, tapi suaranya sama, dia mutamathilan. Kalaupun tulisannya sama, tapi suaranya beda, maka bukan mutamathilan. Begitu ya. Ini mutamathilan. Mudah insya Allah. Yang kedua mutajanisan. Apa itu mutajanisan? Mutajanisan itu adalah dua huruf yang makhraj khususnya sama. Mutajanisan adalah huruf yang makhraj khusus sama. Contoh, hamzah dengan ha, ini mutajanisan. Ain dengan ha, ini mutajanisan. Ghain dengan kha, ini mutajanisan. Jim dengan shin atau dengan ya, jim dengan shin, jim dengan ya dengan shin, ya dengan jim, sama saja. Ini mutajanisan. Atau misalnya dal dengan ta dengan to, ini mutajanisan. Dal dengan ta, ta dengan to dengan dal, to ketemu ta, dibulak-balik sama, ini mutajanisan. Zal dengan sa dengan dho. Mau sa ketemu zal, sa ketemu dho ketemu zal, ini mutajanisan. Mim dengan ba. Dengan waw, ini mutajanisan. Ini mutajanisan. Ini adalah contoh huruf-huruf mutajanisan. Mim ketemu ba, ba ketemu waw, waw ketemu mim, ini namanya mutajanisan. Dua huruf yang makhrajnya sama. Yang maksudnya adalah makhraj khusus. Dua huruf yang makhraj khususnya sama. Itu disebut mutajanisan. Berarti kalau kita ingin tahu mutajanisan itu mana, harus paham makhraj dulu. Kalau nggak paham makhraj, ya berat memahami mutajanisan. Begitu. Jadi harus paham makhraj dulu. Seperti itu. Kemudian yang ketiga ada mutaqariban. Mutaqariban itu apa? Mutaqariban itu adalah yang makhrajnya berdekatan. Dekat itu acuannya apa? Diukur pakai meteran atau gimana? Maka di sini saya mengambil batasan dari kaidah-kaidah yang telah ditentukan para ulama. Maka saya menemukan batasan yang pertama, satu makhraj umum. Maka huruf apapun selama satu makhraj umum disebut mutaqariban. Contoh, hamzah ketemu kha misalnya. Atau nun bertemu dengan kaf misalnya. Satu makhraj umum. Atau misalnya apa lagi? Ya, lam bertemu dengan qaf misalnya. Ini satu makhraj umum. Ini mutaqariban. Ini mutaqariban. Atau beda makhraj umum. Beda makhraj umum. Namun berbatasan. Namun berbatasan. Contohnya apa? Contohnya adalah ghain dengan qaf. Ini beda makhraj umum tapi berbatasan. Nun dengan mim beda makhraj umum tapi berbatasan. Jadi kapan dua huruf bisa disebut mutaqariban? Bisa jadi karena satu makhraj umum. Yang kedua, beda makhraj umum namun berbatasan. Begitu. Diambil dari mana kaidah ini? Ya, kalau dari kitab saya nggak tahu. Di kitab ada tidak poin 2 ini. Yang pasti ini hasil kesimpulan saya setelah saya menggali pendapat para ulama. Maka saya simpulkan, oh yang disebut mutaqariban itu seperti ini. Begitu. Ini nggak ada kalau di kitab. Itu 2 poin ini dari mana saat kitab apa? Nggak ada. Saya katakan nggak ada kitabnya. Lo terus berani-berani. Ya karena saya bisa baca, karena saya bisa dengar hasil daurah, maka saya menyimpulkan. Allah sudah ngasih saya akal, maka saya berpikir untuk menyimpulkan ini begitu ya. Sepakat silahkan, tidak juga tidak apa-apa. Yang penting ada hujahnya masing-masing. Apa hujah saya? Baik. Hujah saya adalah berangkat dari pengertian yang keempat, mutabaidan. Mutabaidan itu makrotnya berjauhan. Cuma para ulama nggak memberikan batasan yang spesifik, baik itu mutabaidan maupun mutaqariban. Tapi saya temukan sebuah kaidah dalam kitab-kitab tajwid bahwa seluruh mutabaidan itu wajib idhar. Nah, ini kaidah ini yang saya pegang.
Ini dalam kitab-kitab tajwid. Ada dalam kitab tajwid. Silahkan dicari. Kitab tajwid Syaiman Suwaid juga ada. Wajib idhar. Atau kitabnya Doktorah Rihab, kitabnya Doktorah Su'ad itu ada. Seluruh mutaba'idan wajib idhar. Maka dari sini saya ngambil kesimpulan. Kalau begitu, apabila ada dua huruf yang tidak diizharkan, maka artinya apa berarti? Logika kita, akal kita kan berpikir, kalau seluruh mutaba'idan itu wajib izhar, maka apabila ada dua huruf yang tidak izhar, berarti apa statusnya? Maka saya ngambil kesimpulan, kalau ada dua huruf yang tidak izhar, maka pasti bukan mutaba'idan. Ini kan lahir dari kaidahnya para ulama tadi. Nah, dari kesimpulan ini saya kemudian, atau dari kesimpulan kaidah ini, maka saya kemudian berpikir, oh kalau begitu, selama satu makhraj umum tidak bisa disebut mutaba'idan. Kalau tidak bisa disebut mutaba'idan apa? Ya mutaqariban, gak ada lagi. Maka saya ngambil kesimpulan tadi, seluruh huruf hijaiyah yang beda makhraj umum, beda makhraj khusus, tapi masih satu makhraj umum, maka dia mutaqariban, bukan mutaba'idan. Apa alasannya? Alasannya karena tidak selalu dibaca izhar. Mana buktinya? Nun bertemu dengan qaf. Nun bertemu dengan qaf, ini jauh makhrajnya. Tapi ternyata tidak izhar. Nun dengan qaf dibaca ikhfa. Padahal kalau misalnya kita katakan nun bertemu dengan qaf itu mutaba'idan karena berjauhan. Loh, melanggar kaidah ini dong. Yang menyatakan bahwa seluruh mutaba'idan itu wajib izhar. Nun bertemu qaf tidak izhar, maka tidak boleh jadi mutaba'idan. Apa kalau bukan mutaba'idan? Ya mutaqariban, gak ada lagi. Makanya saya tadi ngambil kesimpulan. Seluruh huruf, dua huruf yang bertemu dan mereka ini beda makhraj khusus, namun masih satu makhraj umum, dia mutaqariban, bukan mutaba'idan. Kenapa? Karena kalau mutaba'idan tidak boleh ada hukum selain izhar. Adapun yang berbatasan langsung, itu juga sama, diambil dari misalnya nun bertemu dengan mim. Nun ujung lidah, mim di bibir, maka berbatasan langsung. Dia tidak diizharkan, dia diidghamkan. Maka berarti bukan mutaba'idan. Maka lahirlah tadi hasil kesimpulan saya, yang disebut mutaqariban adalah yang pertama, apabila dia beda makhraj khusus tapi satu makhraj umum, atau apabila dia beda makhraj umum namun batas wilayahnya berbatasan. Maka saya ambil kesimpulan itu dari kaidah ini asalnya. Dari kaidah yang disampaikan para ulama bahwa seluruh mutaba'idan itu wajib izhar. Ini hujah saya. Ini dalil saya. Sepakat? Silahkan. Tidak juga tidak apa-apa, yang penting masing-masing punya dalil. Kalau misalnya ada yang mau membantah juga tidak apa-apa. Kalau memang dalil bantahan itu lebih kuat, maka saya tidak pakai lagi ini. Begitu, wallahu a'lam bishawab. Baik. Sampai di sini apa yang ditanyakan berkaitan dengan mutamathilan, mutaqariban, mutajanisan, mutaba'idan. Ada yang tanyakan konsep awalnya? Tidak ada. Alhamdulillah. Kalau begitu kita lanjutkan. Lalu bagaimana dengan shaghir, kabir, dan mutlak? Baik. Berarti mutamathilan ada yang shaghir, ada yang kabir, ada yang mutlak. Mutaba'idan ada yang shaghir, ada yang kabir, ada yang mutlak. Betul. Namun dalam riwayat Hafs, ini batasan dulu. Dalam riwayat Hafs, Asim, ya, maka bukan seluruh sih. Kalau yang riwayat Hafs ini, idgham tidak terjadi kecuali pada shaghir. Ini kaidah pertama. Berarti idgham pada tempat yang selain shaghir itu hampir tidak terjadi. Iya. Idgham tidak terjadi kecuali pada shaghir. Kemudian, kalaupun terjadi, apabila terjadi idgham. Kita bahas idghamnya saja. Pada kabir dan mutlak, maka terjadi dengan syarat. Apa syaratnya? Syaratnya adalah huruf pertamanya wajib dihadzf.
huruf pertama wajib dihadzf. Maksudnya bagaimana? Huruf pertamanya hilang dari tulisan. Kalau huruf pertamanya masih ada dalam tulisan, maka tidak akan terjadi idgham dalam riwayat Hafs. Kalau ada idgham kabir atau idgham pada mutlak, itu huruf pertamanya harus hilang dulu secara tulisan. Kalau huruf pertamanya masih ada dalam tulisan, maka tidak pernah terjadi idgham. Jadi dalam riwayat Hafs, tidak terjadi idgham pada kabir, tidak terjadi idgham pada mutlaq, kecuali apabila huruf pertamanya dihapus dalam tulisan. Contoh, kalimat la ta'manuna. La ta'manuna. Aslinya 2 nun. Ini harokat dengan harokat, maka berarti kabir. Dalam riwayat Hafs dibaca idgham bi gunnah kamil dengan ismam. Kan katanya tadi gak ada idgham kabir, di sini ada, tapi lihat nunnya sudah hilang 1. Di dalam mushaf nunnya hanya ada 1. Nah, inilah maksudnya sudah dihadzf. Kalau sudah dihadzf, oke. Kalau sudah dihadzf, oke, diidghamkan. Tapi kalau nunnya ada 2, seperti misalnya tatali'u ala. Di sini ainnya ada 2. Tatali'u. Tatali'u alal. Maka di sini ada ain ketemu ain. Tatali'u ala. Apakah dia diidghamkan? Jawabannya tidak. Kenapa tidak diidghamkan? Karena ain pertamanya masih ada dalam tulisan mushaf. Selama huruf pertamanya masih ada tulisan dalam mushaf, maka wajib dibaca, tidak boleh idgham. Itu syarat idgham kabir dan mutlaq dalam riwayat Hafs. Demikian pula lam yartadda. Walaupun sebetulnya ini lam yartadda masalahnya masalah sharaf ya. Enggak apa. Yartadda. Ini aslinya lam yartadid. Lam yartadid. Lam yartadid. Berarti ada pertemuan antara harokat bertemu sukun. Mutlaq. Diidghamkan tidak? Diidghamkan menjadi lam yartadda. Kenapa diidghamkan? Karena secara tulisan mushaf dalnya sudah hilang yang pertama. Lam yartadda. Tidak dibaca lam yartadid. Walaupun secara bahasa boleh. Kalau secara bahasa boleh dibaca yartadid, boleh dibaca yartadda. Cuma dalam mushaf Quran kita ikut yartadda bacanya. Kenapa? Karena sudah diidghamkan. Begitu. Jadi ini kalau misalnya lihat prosesnya, dalnya disukunkan, masuk ke dalam dal kedua. Karena sukun ketemu sukun, maka dal yang keduanya yang difathahkan. Lam yartadda. Lam yartadda. Ketika wasal, ketika wakaf ya sukun. Ketika wasal maka dia difathahkan. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi dapat ambil kesimpulan. Kesimpulan pertama, seluruh mutabaidan wajib idhar. Mutabaidan wajib idhar. Maka tidak ada hukum yang lain pada mutabaidan kecuali idhar, sehingga tidak perlu kita bahas. Bab mutabaidan tidak perlu kita bahas. Mau yang shaghir, mau yang kabir, mau yang mutlak, tidak perlu kita bahas untuk mutabaidan. Kenapa? Karena semuanya idhar. Ngapain dibahas? Begitu. Yang kedua, kaidah berikutnya adalah idgham kabir dan mutlak dalam riwayat Hafs. Idgham kabir maupun mutlak dalam riwayat Hafs tidak terjadi kecuali apabila huruf pertamanya dihadzaf secara rasm. Huruf pertama dihadzaf itu dihapus ya secara rasm. Ini 2 kaidah yang nanti akan menjadi pegangan kita dalam mempelajari idgham untuk mutamathilan, mutaqariban, dan mutajanisan. Lalu bagaimana idgham yang terjadi pada mutamathilan? Bagaimana idgham yang terjadi pada mutajanisan? Bagaimana idgham yang terjadi pada mutaqariban? Maka disebutkan oleh An-Nazim. Masih ada waktu. Awal lanjut saja kalau begitu. Mana? Beliau mengatakan dalam bait yang ke 156. Wa awalal mithlaini adghim in warad sakinal sakinanilla ayyakuna harfa mad mithaluhu qad dakhalu wa balla
lakalladzi yafi wa qalu walla. Di sini maka kita bahas sekarang yang mutamathilan. Berarti idgham mutamathilain itu adalah idgham yang terjadi pada mutamathilan. Idgham mutamathilain terjadinya kapan? Ternyata seluruh mutamathilain wajib idgham. Kaidahnya. Seluruh mutamathilan shaghir. Shaghir apa berarti? Huruf pertamanya sukun, huruf keduanya berharokat. Seluruh mutamathilan shaghir wajib idgham. Ini kaidahnya. Seluruh mutamathilan shaghir wajib idgham. Kecuali, ada pengecualian. Di mana pengecualian? Yang pertama adalah mad. Di mana mad? Seperti kata kalau di sini contohnya alladzi yafi. Alladzi yafi atau fi yaum atau qalu walla. Qalu walla atau qalu wahum misalnya. Qalu walla alladzi yafi. Kenapa tidak diidghamkan? Karena ini adalah dua huruf yang hakikatnya bukan mutamathilan. Hakikatnya bukan mutamathilan. Kenapa bukan mutamathilan? Karena ya yang pertama adalah ya mad, vokal. Yang kedua adalah ya lin, konsonan. Maka dua huruf yang berbeda hakikatnya. Namun secara rasam tulisannya sama. Oleh karena itu mesti diperhatikan. Jangan sampai dibaca alladzi yafi. Qalu walla. Qalu wahum. Fi yaum. Jangan sampai dia seperti itu. Kenapa? Karena hakikatnya mereka bukan huruf mutamathilan. Idgham mutamathilan terjadi pada seluruh huruf hijaiyah yang shaghir, ya pada seluruh mutamathilan shaghir, kecuali yang pertama mad. Yang kedua pengecualian berikutnya adalah hatanbih. Maka dalam membaca hatanbih pada lafal ma aghna anni maliyah, kita sudah bahas hatanbih. Hasakat kok hatanbih sih? Hasakat. Kita sudah bahas juga hasakat ya. Ma'aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Maka di sini cara bacanya tidak wajib idgham karena boleh dengan saktah. Kalau wasal, ma'aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Kalau pakai sakat. Kalau pakai idgham boleh enggak? Boleh juga kalau mau idgham. Karena itu hukum asalnya. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Begitu. Kalau waqaf bagaimana? Ya waqaf aja. Ma aghna anni maliyah. Waqaf, selesai. Napas dulu. Halaka anni sultaniyah. Ini adalah kaidah pada idgham mutamathilain. Apa kaidahnya? Saya ulangi. Seluruh mutamathilan shaghir wajib idgham kecuali mad, yaum dan hasaqah dan ini kaidahnya. Ini kaidah idgham mutamathilain. Yang kabir bagaimana? Yang kabir sama seperti yang tadi di awal disampaikan, tidak terjadi idgham kabir kecuali apabila ada hadzf secara rasman seperti la ta'manuna. Ini contohnya mutamathilan shaghir ya. La ta'manna atau ni'imma sudah kita bahas juga. Dan lain sebagainya. Atau hajuni ya. Kemudian apa lagi? Ta'muruni, banyak. Tapi itu semuanya sudah dihadzaf secara rasmi. Innani yang kemarin kita bahas, anni, inani, lakinnani, lakinna dan seterusnya. Wallahu a'lam bissawab. Begitu. Ada yang tanyakan dipersilakan. Contoh yang idghamnya bagaimana? Contohnya qad dakhalu, balla dan seterusnya.
Silakan apabila ada yang ingin ditanyakan. Kalau tidak ada kita lanjutkan. Mutajanisan. Terakhir hari ini. Mutajanisan. An-Nazim mengatakan 158. Wahkum lima tajanasa bimithlima hakamta lil mithlaini hukman lazima wal mutajanisani niltal ma'rifah mattafaqa bimakhrajin duna sifah. Yang pertama adalah yang kedua adalah mutajanisan. Bagaimana dengan hukum idgham pada mutajanisain? Idgham mutajanisain. Maka di sini An-Nazim mengatakan bahwa idgham mutajanisain hukumnya sama seperti mutamathilan. Maka ada kewajiban mengidghamkan. Tapi wajib idghamnya tidak semua, hanya pada beberapa keadaan saja. Maka beliau mengatakan kadzalima dhain ka idzalamtum. Yang pertama adalah mengidghamkan zal ketemu dha. Ini yang pertama, idgham pada mutajanisain. Seperti kata idzalamtum. Idzalamtum. Maka kita baca idzalamtum. Ini yang pertama. Yang kedua adalah waddalima taka qad taraktum. Ad-dal bertemu dengan ta. Dal bertemu dengan ta. Seperti qad taraktum. Atau misalnya abattum. Itu dal ketemu ta. Yang ketiga adalah watta'ima dalin wata ka'amanat. Maka di sini dal ketemu ta. Ta ketemu dal, kebalik. Ta ketemu dal seperti athqalat da'awallah, dan juga dal bertemu dengan to. Ta bertemu dengan, enggak sinkron otak sama tangan. Ta bertemu dengan to seperti amanat ta'ifah. Dal ketemu dha, idzalamtum. Dal ketemu ta, abattum. Atau kalau di sini tadi apa? Qad tarakna atau qad taraktum. Qad taraktum. Ta bertemu dengan dal seperti apa? Athqalat da'awallah. Kemudian ta ketemu to, amanat ta'ifah. Amanat ta'ifah. Kemudian beliau mencontohkan bagian berikutnya adalah lam ketemu ro. Nah, di sini harus dikasih catatan. Lam ketemu ro menurut pendapat Ibnul Jazari bukan mutajanisan tapi mutaqariban. Namun menurut pendapat kebanyakan ulama sebagian ulama dia mutajanisan. Lam bertemu dengan ro. Pada apa? Pada kata hal. Pada hal ro'a atau halla atau hal ro'a. Hal ro'aitum. Enggak ada dalam Al-Quran, enggak ada. Adanya barrofahullah, hal dan bal. Atau barrona qurrabbi faqisu wafhamu. Seperti apa lam ketemu ro? Seperti balrona atau barrona, barrofahullah. Atau misalnya qurrabbi. Jadi ini lamnya lam apa? Lam fi'il dan lam harf yang bertemu ro, maka dia wajib idgham. Cuma menurut sebagian atau menurut Ibnu Jazari dan kebanyakan ulama dia adalah mutaqariban. Baik. Adapun mutajanisain yang disepakati para ulama hanya 4. Mutajanisain disepakati para ulama hanya 4. Ini saja. Dzal ketemu dha. Yang kedua dal ketemu ta. Yang ketiga ta bertemu dal. Yang keempat ta bertemu to. Ada 3 tambahan lagi dalam riwayat Hafs. Mutajanisain dalam riwayat ada 3 tambahan lagi. Tambahan yang pertama,
yaitu tha bertemu zal pada kata yalhath dzalik. Yang kedua tambahannya adalah ba bertemu dengan mim, yaitu pada kata irkam ma'ana. Dan yang ketiga to bertemu dengan ta, yaitu pada kata basaut ta ahadtu dan lain sebagainya dengan idghamnya idgham naqis. Jadi total idgham mutajanisain pada riwayat Hafs jalur asy-Syatibiyah ada 7. Yang pertama zal ketemu dha idzalamtum. Yang kedua adalah dal ketemu ta abattum. Yang ketiga ta ketemu dal asqalad da'awallah. Yang keempat ta ketemu to amanat ta'ifah. Yang kelima sa bertemu zal yalhadzalik. Yang keenam ba bertemu dengan mim irkam ma'ana. Yang ketujuh to bertemu dengan ta basaut ta ahal tu farrattum dengan idgham naqis. Bagaimana dengan yang kabir? Maka sama, tidak terjadi idgham kecuali apabila huruf pertamanya dihadzf. Seperti kata yah tadi yang sudah kita bahas menjadi yahiddi. Wallahu ta'ala a'lam. Selesai pertemuan hari ini. Besok kita lanjutkan mutaqaribain dan beberapa catatan lainnya. Ada yang tanyakan? Dipersilakan. Diratakan? Cukup? Walhamdulillahirabbil alamin. Fanaktafi bihadza walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khairan. Barakallahu fik.